Oke, kita baca berita dari Tribun Lampung. Judulnya, petani di pesisir barat Lampung mengaku jadi korban penipuan modus bantuan ternyata pinjaman bank. Nah, ini menarik nih ya. Kita baca ya. Nah, seorang petani di pesisir barat mengaku jadi korban penipuan dengan modus pemberian bantuan. Nah, jadi modusnya memberi bantuan. Pada awalnya NS ditawari bantuan khusus petani oleh seorang warga sebesar 10 juta. NS pun tergiur dengan tawaran tersebut. Ya. NS kemudian menemui pengurus kelompok yang menawarkan bantuan tersebut. Saat itu ia diminta mengumpulkan fotokopi KTP dan KK. Nah, ini jadi ada bantuan, program bantuan, kemudian dimintain fotokopi KTP dan KK. Fotokopi KTP dan KK itu diserahkan kepada seseorang bernama Reza yang merupakan warga setempat. Ya, jadi kemudian data berkas-berkasnya ini diserahkan kepada seseorang bernama Reza. Menurut NS, saat itu bukan hanya dirinya yang datang dan ditawari program bantuan untuk petani, tapi ada beberapa warga lainnya yang ikut menyetorkan berkas untuk bisa mendapatkan bantuan. Selang beberapa hari setelah penyerahan persyaratan, bantuan yang dijanjikan cair dan dikirim melalui rekening BNI miliknya sebesar 9.500.000. Saat itu Reza itu yang mengumpulkan berkas tadi ya, meminta uang 3,5 juta untuk biaya administrasi. Ya. Karena merasa terbantu, NS kemudian mengirimkan uang sejumlah 3,5 juta. Jadi dapat 9,5 bantuan. Kemudian karena merasa terbantu, dikirim balik ke yang mengumpulkan berkas tadi itu dikasih tanda terima kasih lah sebesar 3,5 juta. Namun setelah beberapa waktu uang yang tersebut merupakan bantuan itu ternyata bukan bantuan untuk petani. Ternyata uangnya bukan uang bantuan ya, tetapi uang tersebut merupakan pinjaman Bank Mandiri. Bahkan pinjaman Bank Mandiri itu bukan 10 juta tetapi 45 juta. Nah, ini aku kok bingung ya. Oh ya, berarti ini ternyata itu ternyata bukan bantuan tetapi pinjaman ya. Setelah dicek, saya ternyata memiliki pinjaman 45 juta di Bank Mandiri. Saya kaget karena saya merasa tidak pernah meminjam uang di Bank Mandiri. NS pun merasa tertipu dengan tawaran bantuan untuk petani tersebut. Ia pun berharap aparat penegak hukum dapat mengusut kasus penipuan yang dialaminya. Ya, jadi ini ada laporan ya, laporan dari petani ya, kita belum tahu nanti diusut sama aparat ya, seperti apa ya. Jadi ada petani yang persepsinya itu mendapatkan bantuan 9,5 juta, kemudian dikasih yang mengumpulkan berkas ini dikasih 3,5 juta ya, karena dianggap bantuan ya, tapi ternyata ini adalah pinjaman dari bank gitu, dan petaninya ternyata ini pinjaman bukan bantuan gitu, maka ini lapor ke polisi. Jadi ini jadi pelajaran buat kita semua ya, agar kita lebih berhati-hati, agar kita lebih teliti lagi ketika kita mendapatkan sesuatu. Jangan sampai yang pinjaman kita artikan bantuan gitu, atau sebaliknya kan seperti itu. Jadi tetap hati-hati dan waspada selalu ya. Sekarang itu ada banyak sekali macam-macam kejadian yang membuat kita harus lebih waspada dan berhati-hati lagi.